Selamat datang di kantor hukum.id. Saya, Alfonsus Ageng, advokat di firma hukum Gustopo dan Rekan. Kali ini kita akan membahas mengenai OSS atau Online Single Submission. Apa itu OSS? Apa saja fungsinya? Dan bagaimana cara memasukkan datanya? Tetap ikuti penjelasan kami. OSS adalah perizinan online. Dengan kata lain, sistem pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Sistem OSS akan mengeluarkan izin usaha sesuai kewenangannya, baik dari kementerian, pimpinan lembaga, gubernur ataupun bupati, maupun instansi pemerintah lainnya untuk pelaku usaha. Dengan berlakunya sistem OSS, pemerintah tidak memberlakukan lagi HO, SIUP, dan TDP melalui Dinas Perizinan atau di Dinas Satu Atap di wilayah Kabupaten dan Kota Madya. Semua proses perizinan melalui OSS. Dengan mengakses OSS, pertama kali yang didapat adalah NIB atau nomor induk berusaha. Fungsi dari NIB ini adalah sebagai pintu pertama bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha. NIB digunakan sebagai tanda daftar usaha. Selanjutnya, OSS digunakan untuk pengurusan beberapa hal, diantaranya pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, pengadaan tanah untuk kebutuhan perusahaan, perizinan penggunaan tenaga kerja asing, perizinan ekspor maupun impor, dan masih banyak lagi. Sistem OSS ini memang dipersiapkan pemerintah agar pelaku usaha dapat mengakses secara mandiri. Memang sejauh ini kantor kami menerima berbagai macam keluhan dari para pelaku usaha. Keluhan utamanya adalah izin usaha tidak dapat keluar, izin usaha tidak terverifikasi, banyak komitmen yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha guna menyelesaikan proses OSS tersebut. Sehingga otomatis usaha yang telah berjalan selama ini tidak memiliki izin usaha. Oleh karena itu, sebelum rekan-rekan mengakses sistem OSS, ada baiknya berkonsultasi dengan notaris atau lawyer Anda, atau bisa juga berkonsultasi secara gratis di kantorhukum.id untuk mendapatkan informasi yang terintegrasi agar memperoleh solusi yang pasti. 3 hal penting yang perlu dipersiapkan sebelum mengakses sistem OSS. Tujuan utamanya adalah mendapatkan izin usaha yang telah terverifikasi. 3 hal tersebut diantaranya IMB dengan kategori ruang usaha, NPWP yang telah terlaporkan atau terverifikasi, mulai dari pemegang saham, direktur, dan komisaris. Dan yang ketiga adalah KBLI harus sesuai dengan ketentuan KBLI yang terakhir, yakni KBLI 2017. Dokumen IMB ini sangat penting untuk input data di sistem OSS, karena izin usaha sudah pasti harus melekat pada alamat kantor atau alamat usaha Anda. Dokumen IMB yang dimaksud harus berkategori ruang usaha. Mengapa? Karena pelaku usaha harus mematuhi peraturan pemerintah mengenai tata ruang wilayah yang diperbolehkan untuk berusaha. Oleh karena itu, IMB yang berkategori rumah tinggal tidak akan mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Pengurusan IMB memang membutuhkan waktu dan proses yang cukup detail. Ada kemungkinan di setiap wilayah kabupaten atau kota madya memiliki tingkat administratif yang berbeda. IMB ini melekat pada tanah dan bangunan di atasnya, yang pembangunan dan penggunaannya harus sesuai dengan peruntukan di wilayah tersebut. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana jika usaha sudah berjalan selama ini di tempat tersebut, namun belum memiliki IMB? Jawaban secara pastinya adalah mengurus IMB sesuai dengan prosedur dari pemerintah setempat, atau mulai merencanakan untuk memindah tempat usaha
di lokasi bangunan yang telah memiliki IMB, sebagai misal ruko. Dengan penjelasan ini, maka sudah menjadi kewaspadaan pertama bagi para pelaku usaha sebelum menyewa tempat atau menyewa kantor maupun ruko, sudah wajib untuk menanyakan IMB kepada pemilik bangunan tersebut. Jangan sampai lupa. Pertanyaan berikutnya, biasanya muncul dari rekan-rekan startup atau yang baru akan mulai usaha. Biasanya rekan-rekan startup ini mulai mendirikan usaha baik berbentuk CV ataupun PT untuk men-scale up usahanya daripada menjadi freelancer, atau memang secara kebutuhan sudah diperlukan badan usaha untuk bekerja sama lebih baik lagi terhadap mitra kerjanya. Terhadap pertanyaan dari rekan-rekan startup ini, biasanya kami menyarankan untuk menyewa virtual office atau coworking space yang memiliki paket perizinan, sehingga rekan-rekan startup tidak perlu memusingkan mengenai IMB. Tentang pembatasan perizinan usaha yang menyewa domisili kantor di virtual office ataupun coworking space, setiap daerah memiliki ketentuan yang berbeda. Kembali lagi, berkonsultasilah dengan notaris ataupun lawyer Anda. Baik, sekelumit tentang IMB sudah. Berikutnya adalah tentang NPWP. Masih tetap berbicara mengenai dokumen yang harus dipersiapkan untuk mengakses OSS. Para pelaku usaha wajib memiliki NPWP. Sebenarnya, setiap warga negara wajib memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Pertanyaan yang sama akan muncul dari para pelaku usaha yang telah lama melakukan kegiatan usaha. Analisanya adalah, apakah pelaku usaha sudah melaporkan perpajakannya secara tertib? Yang kedua, apakah pelaku usaha telah meneliti kembali dokumen NPWP dengan dokumen-dokumen identitas lainnya, biasanya mengenai nama dan alamat, yang tentu saja tidak boleh ada perbedaan. Mengenai NPWP ini, ada baiknya rekan-rekan berkonsultasi dengan konsultan keuangan ataupun konsultan perpajakan, atau bisa mengakses kembali ke kantorhukum.id untuk mendapatkan informasi yang terintegrasi agar memperoleh solusi yang pasti. Hal terakhir yang harus dipersiapkan untuk mengakses OSS adalah penyesuaian KBLI. KBLI ini adalah kegiatan usaha, biasanya tercatat pada akta. KBLI ini yang harus berlaku pada saat ini adalah ketentuan KBLI 2017. Dalam kaitan kegiatan usaha yang harus sesuai dengan KBLI 2017, rekan-rekan harus bisa mendefinisikan kegiatan usaha rekan-rekan sekalian. Pentingnya penggunaan KBLI 2017 selain menjadi dasar acuan bidang usaha yang sah, penyesuaian KBLI 2017 ini juga berfungsi sebagai dan syarat untuk melakukan pengurusan izin operasional dan izin komersil, yang pastinya setiap kegiatan usaha mempunyai izin yang berbeda-beda dari instansi yang berwenang mengeluarkan izin usahanya. Untuk teman-teman yang usahanya menggunakan KBLI 2017, dapat langsung melakukan pengurusan izin operasional dan izin komersil, yang mana setiap instansi dan setiap bidang usaha memiliki persyaratan yang berbeda pula. Hemat kami, pendefinisian kegiatan usaha agar sesuai KBLI 2017 amat sangat teknis. Untuk itu, perlu dianalisa secara detail. Tujuan utamanya adalah agar izin usaha yang dikehendaki bisa sesuai dengan peraturan pemerintah, terverifikasi, dan tentu saja tidak lagi harus membuat komitmen-komitmen yang ditentukan oleh peraturan. Jangan ragu untuk berkonsultasi kepada kami untuk mendapatkan informasi yang terintegrasi agar memperoleh solusi yang pasti. Baik rekan-rekan, mungkin beberapa sudah paham ya mengenai OSS dan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk mengakses OSS. Cukup sekian penjelasan kami, kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar Anda tidak ketinggalan. Salam hangat dari kami.